Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raflesia Era Aktah. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu yang pertama, pembagian dan jenis hadis mutawatir dan hadis ahad. Yang pertama yaitu hadis mutawatir. Adapun beberapa kriteria dari hadis mutawatir, yaitu yang pertama, jumlah perawinya harus banyak. Perawi yang banyak ini harus terpaut dalam semua tabakat atau menciptakan sanad. Yang kedua yaitu menggunakan panca indera, contohnya kami melihat atau kami mendengar. Adapun beberapa macam-macam hadis mutawatir, yaitu yang pertama mutawatir lafzi. Mutawatir lafzi adalah hadis yang berkaitan dengan perkataan Nabi. Artinya perkataan Nabi diriwayatkan oleh orang banyak kepada orang banyak. Contohnya, kepada kami Muhammad bin Ubaid al-Ghabari diceritakan lagi oleh Abu Awana dari Abi Husain, dari Abi Salih, dari Abi Hurairah berbicara, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka siap-siap untuk mengambil tempat di neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua yaitu ada mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi adalah hadis tentang perkataan Nabi SAW yang mengangkat tangan pada waktu berdoa. Contoh, Nabi melihat tidak mengangkat suara dalam doa-doa beliau, kecuali dalam sholat istisqa, dan beliau mengangkat bangun untuk tampak putih-putih kedua ketiaknya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga yaitu mutawatir amali. Mutawatir amali adalah sesuatu yang diketahui dengan mudah bahwa ia dari agama dan telah mutawatir di kalangan umat Islam, bahwa Nabi SAW memerintahkan atau menyuruhnya, atau selain itu, dari hal itu dapat dikatakan soal yang disepakati. Contoh hadis mutawatir amali yaitu berita yang menerangkan waktu dan rakaat sholat jenazah, dan sholat id. Selanjutnya yang kedua yaitu ada hadis ahad. Hadis ahad sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu hadis masyhur. Hadis masyhur yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih pada tiap tingkatan sanad, selama tidak sampai kepada tingkat mutawatir. Contoh, Al-Bara ibnu Aziz dari bapaknya radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami mengikuti jenazah, mengunjungi orang sakit, mendoakan orang bersin, dan mendatangi undangan, dan menolong orang yang teraniaya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya yang kedua ada hadis aziz. Hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang dari 2 orang. Contoh dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, tidaklah beriman seseorang di antara kamu sehingga aku lebih dicintai dari dirinya, orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut diterima oleh Anas bin Malik dari Rasulullah, kemudian diriwayatkan kepada Qatadah dan Abdul Aziz bin Suwaib. Selanjutnya Qatadah meriwayatkan kepada 2 orang pula, yaitu Syu'bah dan Husain al-Mu'allim. Hadis dari Abdul diriwayatkan kepada 2 orang juga, yaitu Abdul al-Waris dan Ismail bin Ulayah. Kemudian hadis dari Usaid diriwayatkan oleh Yahya bin Said, dan dari Syu'bah diriwayatkan oleh Adam Muhammad bin Ja'far, dan juga oleh Yahya bin Said. Adapun hadis dari Ismail diriwayatkan oleh Zuhair bin Harb, dari Abdul Al-Waris diriwayatkan oleh Syaiban bin Abi Syaiban, dari Yahya diriwayatkan oleh Masdad, dan dari Ja'far diriwayatkan oleh Ibnu Al-Mujadah dan Ibnu Bashar, sampai kepada Bukhari dan Muslim. Yang ketiga yaitu ada hadis garib. Hadis garib adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi. Contoh dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW telah bersabda, iman itu bercabang-cabang menjadi 60 cabang, dan malu itu adalah salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Bukhari. Hadis garib juga dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama garib mutalak. Garib mutalak adalah hadis yang menyendiri seorang perawi dalam periwayatannya pada asal sanad. Yang kedua yaitu garib nisbi. Garib nisbi adalah hadis yang terjadi garib di pertengahan sanadnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu tingkat validitas hadis mutawatir dan hadis ahad.
statusnya sebagai hujjah. Yang pertama yaitu ada mutawatir. Kebenaran mutawatir mempunyai tingkat yang paling tinggi. Hal ini disepakati oleh banyak ulama Hanafiyah. Hal ini karena kebenaran yang berada dalam kategori tawatur ini mencapai pada tingkat ilmu al-yakin dalam istilah Al-Basdawi. Al-Basdawi menamakannya demikian karena dalam mutawatir tidak menyisakan sebuah keraguan. Mutawatir ini merupakan sebuah kebenaran yang paripurna, sehingga banyak ulama Hanafiyah yang memasukkan kebenaran dalam kategori mutawatir itu masuk ke dalam kategori daruri, yaitu sebuah pengetahuan yang dapat tanpa ada usaha. Mutawatir yang merupakan kebenaran informasi kolektif itu sering digambarkan dengan kebenaran indrawi, sehingga informasi yang didapat dari orang lain itu seakan-akan mendapatkan informasi itu langsung secara individu. Yang kedua yaitu hadis ahad. Validitas kebenaran model ini adalah sebuah model yang terakhir dari 3 validitas kebenaran yang dibicarakan oleh ulama Hanafiyah. Karena pada tingkatan ini, ulama Hanafiyah terlihat tegas bagaimana mereka operasi dengan hadis nantinya. Sebuah validitas kebenaran ahad tidak seperti adanya mutawatir dan masyhur. Keduanya tidak perlu penelitian yang rumit seperti ahad ini. Karena validitas mutawatir dan masyhur telah menjadi demikian meyakinkan disebabkan pengakuan dan kebutuhan orang tentang informasi tersebut. Artinya validitas ahad ini si pembawa berita bisa bohong kapanpun dan dimanapun ia mau, karena tidak ada testimoni dari luar yang cukup untuk menjamin validitas kebenaran ahad tersebut. Al-Basdawi dan Al-Raksi mengatakan bahwa validitas ahad ini tidak ada jaminan, sehingga mempunyai kecenderungan benar dan kecenderungan salah atau lupa. Adapun kecenderungan jujur dan kecenderungan bohong, sehingga perlu ada uji kelayakan untuk memastikan kecenderungan itu lebih condong kepada keadaan yang bisa dipercaya akan kebenarannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.